Ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menilai penyerangan dengan air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, sebagai tindakan yang sangat serius dan diduga berkaitan dengan upaya pembunuhan. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri terjadi pada Jumat malam. Serangan tersebut menargetkan bagian wajah korban sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak fatal yang dapat ditimbulkan, termasuk kemungkinan gangguan pernapasan hingga risiko kematian. Selain itu, penyiraman air keras pada area wajah juga berpotensi menyebabkan cacat permanen. Novel menilai pola penyerangan yang terekam kamera pengawas mengindikasikan adanya unsur perencanaan dan keterlibatan lebih dari satu pihak. Ia menduga pelaku tidak bertindak secara spontan, melainkan sebagai bagian dari aksi yang terorganisir. Menurut Novel, kekerasan terhadap Andri tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Ia menggambarkan Andri sebagai sosok yang dikenal kritis dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan negara, sehingga penyerangan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penanganan medis terhadap korban saat ini dilakukan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Novel mengapresiasi langkah penanganan rumah sakit serta upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, ia mendorong agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh hingga pelaku dan pihak yang berada di balik penyerangan dapat diungkap. Novel juga meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar proses penegakan hukum berjalan serius dan pelaku dapat dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya dia. Dia berjuang, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Ini satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Betapa jahatnya orang yang sudah mau merelakan kepentingan pribadinya dikesampingkan untuk membantu kepentingan orang banyak, untuk membantu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kemudian diserang secara brutal. Dan ini bukan masalah yang sekedar kejahatan biasa, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kita tidak mau kemudian terjadi seperti kasus-kasus yang sebelumnya di mana hanya pelaku lapangan saja yang hanya 2 orang. Saya yakin pelakunya banyak. Oleh karena itu pengusutannya harus kita dorong, kita awasi sama-sama dan kita desak agar diusut dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Dan
prosesnya harus dilakukan dengan transparan, serta harus bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar tidak terjadi lagi. Bayangkan kalau pelaku-pelaku yang sebrutal ini, sebiadab begini, hanya diberikan sanksi yang ringan, maka orang-orang berani meniru perbuatan itu. Maka kita semua tentunya berharap bisa diungkap dengan semaksimal mungkin, diusut dengan sungguh-sungguh. Aktor intelektualnya harus diberikan atau didapatkan atau diberikan pertanggungjawaban yang seberat-beratnya, sehingga ini menjadi contoh tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bayangkan seandainya apa yang dilakukan itu kemudian berhasil membuat kami takut, maka besok-besok orang nggak mau lagi peduli dengan kepentingan orang lain. Tidak ada lagi yang mau peduli memikirkan kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kritis untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, mendorong agar pengusutan hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh ini menjadi hal penting. Dan sekali lagi tentunya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pelaku membuat takut kami salah besar. Kami nggak takut. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi kawan-kawan baik dari YLBHI, Kontras, dan yang lain-lain yang ada di sini. Mereka orang-orang yang punya kesungguhan luar biasa dan mereka cukup kompak, dan ini penting karena memperjuangkan hal-hal yang kepentingan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.